Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan saya Fathan Syafiq Nabani. Saya adalah mahasiswa psikologi UM Bandung. Nah, oke, baik. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teknik, langkah-langkah dan juga analisis data pada penelitian kualitatif. Khususnya untuk teman-teman sekalian yang sedang melakukan skripsi dan juga sedang melakukan penelitian. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat tercerna dengan baik. Dengan begitu, saya akan menggunakan media Zoom dan juga PowerPoint agar teman-teman sekalian dapat mencerna dengan baik apa yang saya sampaikan ya. Oke, baik, Oke, kita mulai mulai. ya. Yang pertama ada teknik dan juga langkah pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan juga kelengkapan data yang dihasilkan. Nah, jadi adapun pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, di mana, kapan, dan juga bagaimana. Nah, dalam penelitian kualitatif juga pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Juga tidak diabaikan juga kemungkinan menggunakan sumber-sumber seperti manusia atau non-human source of information, seperti dokumen, rekaman yang tersedia. Nah, adapun pelaksanaan pengumpulan data juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan good report, pemilihan informan, pencatatan data, ataupun informasi hasil pengumpulan data. Nah, karena itu saya akan menjelaskan secara berturut-turut terkait penciptaan raport, pemilihan informan, pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara, apalagi ya, pengumpulan data dari sumber non manusia, dan juga pencatatan data atau informasi hasil pengumpulan data. Nah, ada nih yang disebut dengan penciptaan raport. Penciptaan raport ini merupakan prasyarat yang amat penting. Peneliti tidak akan dapat berharap untuk memperoleh informasi secara produktif dari informan apabila tidak tercipta hubungan harmonis yang saling percaya antara pihak peneliti dengan pihak yang diteliti. Ya, gitu ya. Itu singkatnya. Lalu ada juga pemilihan informan. Pemilihan informan juga dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposif, bukan secara acak, yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain, jika suatu penelitian sudah tidak ada informasi yang dibutuhkan lagi, maka peneliti tak perlu lagi melanjutkannya dengan mencari informasi atau informan lain. Nah, kita masuk ke macam-macam teknik dan juga langkah pengumpulan data. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara, interviewer, dan juga sumber informasi atau orang yang diwawancarai atau kita biasa sebut dengan interviewee, melalui komunikasi langsung. Nah, lalu metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau guideline wawancara. Nah, dalam wawancara juga biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Wawancara juga bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi ataupun individu ya. Nah, yang kedua ada metode observasi atau pengamatan. Nah, jadi selain wawancara juga ada nih observasi.
yang juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi juga yang artinya mengumpulkan data langsung dari lapangan. Lalu observasi juga adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan juga rasional. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, ada juga nih metode dokumentasi. Selain melalui wawancara dan juga observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan juga jurnal kegiatan, ataupun sebagainya ya, masih banyak. Lalu data juga berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti juga perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna ya. Nah, lalu yang keempat ada angket atau kuesioner nih yang sering kita gunakan dalam media Google Form. Nah, angket juga memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Nah, hasil data angket ini juga tidak berupa angka, namun berupa deskripsi. Tidak ada teknik pengumpulan data yang lebih efisien dibandingkan dengan kuesioner, karena bisa dibilang ini lebih simpel sih dibandingkan yang lain ya, kalau menurut saya. Lalu ada juga FGD atau Focus Group Discussion. Ini adalah metode terakhir yang mengumpulkan data, ialah lewat diskusi terpusat, yaitu upaya untuk menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah satu atau mungkin dari seorang peneliti. Lalu misalkan seperti ini, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN pada tahun 2011 di mana nilai rata-ratanya siswa itu pada mata pelajaran bahasa Inggris rendah. Nah, lalu untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuklah kelompok diskusi terdiri dari beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Nah, jadi metode FGD juga banyak digunakan untuk para peneliti untuk mengeksplorasi suatu rentang fenomena pengalaman hidup sepanjang siklus hidup manusia melalui interaksi sosial dirinya dalam kelompoknya. Nah, oke. Nah, kita masuk kepada tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif. Nah, lalu kita langsung saja ya. Langkah pertama itu adalah mengolah dan juga mempersiapkan data untuk dianalisis. Nah, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan juga menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda bergantung pada sumber informasi yang kita dapatkan. Nah, itu langkah pertama. Lalu langkah kedua, ada membaca keseluruhan data. Nah, langkah kedua ini adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan juga merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Jadi dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah gagasan umum, apa yang terkandung dalam perkataan partisipan, lalu bagaimana juga nada gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari partisipan. Pada tahap ini juga para peneliti kualitatif terkadang menulis juga catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh. Mungkin seperti anekdotal record yang apapun itu yang bisa kita observasi ya. Nah, lalu langkah ketiga ini ada menganalisis lebih detail dengan coding data. Nah, coding sendiri adalah merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Nah, langkah ini melibatkan beberapa proses ataupun tahap, yang itu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian juga melabeli kategori ini dengan istilah khusus ya, yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. Nah,
Lalu langkah yang keempat adalah terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan juga tema-tema yang akan dianalisis. Nah, jadi deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang juga, lokasi-lokasi, peristiwa dalam setting tertentu, dan juga masih banyak lagi. Nah, jadi peneliti di sini dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Nah, setelah itu terapkan juga proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori. Bisa 5 hingga 7 kategori atau mungkin lebih. Nah, jadi tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan juga seringkali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Sebab ataupun setelah mengidentifikasi tema-tema selama proses coding, peneliti juga dapat memanfaatkan lebih jauh tema ini untuk membuat analisis yang lebih kompleks kembali. Nah, lalu yang kelima adalah tunjukkan bagaimana deskripsi dan juga tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Nah, pendekatan yang populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Nah, mengapa demikian? Karena pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema. Nah, jadi para peneliti juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel untuk membantu menyajikan pembahasan. Nah, jadi mereka dapat menyajikan suatu proses sebagaimana dalam grounded theory, menggambarkan secara spesifik lokasi penelitian, sebagaimana dalam etnografi juga, atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam sebuah tabel. Seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir, last not least, langkah terakhir adalah analisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data. Nah, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini. Itu misalkan ya. Nah, jadi akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Jadi misalkan yang saya contohkan tadi, jadi pelajaran ini tuh dapat berupa interpretasi pribadi dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan juga pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Dalam hal ini juga penelitian menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi. Nah, interpretasi ini juga bisa berupa pertanyaan baru yang dijawab selanjutnya. Lalu pertanyaannya juga yang muncul dari data dan juga analisis dan bukan dari hasil ramalan. Jadi memang benar-benar real datanya ya, bukan dibuat-buat seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga semoga dapat terbantu kepada teman-teman yang sedang menyusun skripsi dan juga melakukan penelitian. Semoga kedepannya lancar dan juga sukses ya. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.